Dia meluk gue juga karena pas posisi tidur itu gue nggak pakai SB sih, kan posisi juga dingin tuh di situ. Rekan gue juga tuh dari tim gue itu kakinya tuh tiba-tiba kayak kram ya, kram. Gue denger suara burung-burung gagak kan, aduh burung-burung dah pokoknya, terus jangkrik, terus ada bunyi kresek-kresek, aduh gue ngedrop banget di situ. Maksudnya kayak diri gue sendiri ngomong kayak jangan pernah ngelakuin hal-hal nggak yang nggak sepatutnya dilakuin ini di sini, karena gue tuh cuma tamu gitu, kamu tuh cuma tamu di sini gitu, jangan macem-macem. Warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Selatan Jakarta bersama gue Reja. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Oke, di sini gue ketemu lagi nih sama Kak Ratna. Dia akan menceritakan pengalamannya di sebuah gunung. Bukan di Selamat, melainkan di Halo Kepo. Kita langsung aja tanya orangnya. Kak Ratna, ketemu lagi nih kita. Oke. Malam ini lu mau bawain cerita di mana? Gunung Semeru. Wow, Semeru. Tahun berapa tuh? 2018 2018. November, nggak salah, bulan November. Gue boleh minta kisi-kisinya? Boleh. Jadi di Semeru itu gue sempet ngeliat kayak ibu-ibu gandeng anak pakai baju kayak kebaya gitu, cuman dia tapi orang lain nggak lihat, tapi gue lihat gitu. Tapi dia sopan banget, dia ngomong misi gitu. Terus juga gue ngelakuin sesuatu yang nggak patut dilakuin juga sih, apalagi di gunung. Gue skip dulu ya. Oke. Oke, sebelum masuk ke ceritanya Kak Ratna, gue mau mengingatkan bahwasanya cerita yang mau dibawain Kak Ratna bukan untuk menakut-nakuti, bukan juga untuk ditiru, melainkan hanya untuk berbagi pengalaman. Dan gue juga mau mengingatkan teman-teman nih, buat teman-teman yang udah subscribe channel kita, terima kasih sebelumnya. Semoga rezekinya lancar selalu. Amin. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo di subscribe sebanyak-banyaknya. Jangan lupa like, comment, and share. Nyalain juga nih loncengnya. Oke, buat mempersingkat waktu, kita langsung aja masuk ke alur ceritanya Kak Ratna. Jadi pas pendakian ke Semeru itu tahun 2018 ya. Di bulan November itu, jadi awal mula sebelum gue naik itu ya, gue pengen cerita. Jadi kan gue udah ngajuin cuti, kan gue kerja juga ya. Oh, iya. Gue udah ngajuin cuti buat naik gunung. Nah terus pas kayak gitu 2 hari sebelum gue naik Semeru itu, gue dapet kabar kakak gue meninggal. Oh, innalillahi. Ya jadi gue di situ tuh masih mikir buat jadi apa enggak nih gitu. Tapi di satu sisi gue udah book semuanya, pokoknya gue udah prepare semuanya kan. Cuman kata kakak gue gini, ya udah lu ikutin aja kata hati lu gitu. Kalau misalkan emang lu pengen terusin tuh naik, kalau misalkan emang lu nggak yakin, ya udah nggak usah gitu kan. Karena kan gue juga posisi di situ masih berduka ya. Iya. Apalagi baru 2 hari kan. Terus ya udahlah gitu kan, setelah gue pikir-pikir ya udah gitu kan, gue mungkin gue bisa doain dia dari sana juga sambil jalan juga kan. Nah singkat cerita nih, gue ke Semeru itu sama teman gue cuma kenal 2 orang. Nah sisanya teman-teman mereka tuh. Nah itu juga gue ketemu sama 2 orang itu pas di perahu itu juga baru kenal. Habis dari perahu udah ngajak gue ke Semeru. Oke. Nah pas ke Semeru tuh emang kita nggak pernah sekali pertemuan tuh sekali doang buat ngomongin masalah buat ke Semeru ini kan. Nah terus pas kayak gitu, singkat cerita nih, gue langsung kita ketemuan semua di stasiun Senen Oh, stasiun Senen. ya.
ketemuan di stasiun Senen. Kita belum siapin logistik karena kita siapin Hanya di ya. sana aja gitu kan. Seri itu berapa orang tuh? Ada 11 orang. 11. Ceweknya? Ceweknya ada 3 sama gue, sisanya cowok semua. Oke, terus akhirnya kita naik kereta itu selama perjalanan tuh 15 jam menuju ke stasiun Malang. Ya, selama perjalanan gue nggak terlalu nikmatin perjalanan karena gue tidur doang sih di kereta. Tidur. Iya, karena gue minum antimo tuh gue. Mabok perjalanan. Iya, gue udah tuh sampai di Malang tuh. Kita kan naik angkot dulu dari stasiun Malang ke rumah saudara dari teman gue di situ ada. Nah, kira di situ kita sambil briefing nih ngomongin apa aja yang diperluin. Terus kita belanja juga kebetulan gue juga yang belanja ke pasarnya tuh. Pas habis dari belanja kita prepare jalan. Sebelum ke Ranupan itu kita bikin surat dokter dulu ke klinik terdekat buat mastiin kalau bener-bener semua tuh pada kondisinya fit kan. Oke, akhirnya singkat cerita nih kita jalan sampai ke Ranupani. Dan di Ranupani itu posisi udah sore sih. Udah sore jadi nggak bisa ngelanjutin trek juga kan. Jadi kita memutusin untuk numpang ngecamp di Ranupani. Karena penuh mungkin ya. Iya. Lahannya buat iya. Nah, pas kayak gitu singkat cerita nih kita malam sempat gabung sama tukang, kan ada tukang bakso tuh, bakso Malang di situ enak banget sih. Terus kita bikin bakar api unggun bareng-bareng sama abang tukang bakso itu. Nah, pas kayak gitu udah nih kita lanjutin untuk tidur buat jaga kondisi buat besok pagi kan. Oke, pas pagi jam 8 teman gue ngurusin maksi tuh kan. Habis ngurusin maksi tuh udah prepare semuanya, pagi sarapan dulu nih ke warung deket Ranupani ada tuh. Nah, sebelum berangkat kita biasa briefing, baca doa dulu. Dan kebetulan di Ranupani itu sebelum ngetrek ke atas itu di sebelah kiri itu ada kuburan sih, kuburan banyak gitu, gak tau kuburan apa. Sebelum berangkat kita juga doain buat makam-makam situlah. Oke, dari habis berdoa itu kita lanjut perjalanan ke pendakian. Oke. Selama pendakian sih aman-aman aja sih, cuman emang agak ngap juga karena posisinya di situ gue bawa logistik juga. Ya semua rata sih. Kita nikmatin perjalanan. Gue tuh sempet deket sama emang baru kenal sih di situ. Sempet deket sama rombongan gue lah ya, dari 11 orang itu. Oh iya, sebelumnya gue sewa porter di situ. Oh, nyewa porter. Iya, gue pakai 2 porter. 2 porter buat ngeringanin beban juga lah kan. Terus kita jalan nih, nikmatin selama perjalanan. Cuman emang agak berhenti jalan gitu, jalan santai lah ya. Jalan santai, nggak yang terlalu maksain gitu kan. Oke, kita nikmatin perjalanan nih. Terus singkat cerita nih gue udah di Ranukumbolo. Di Ranukumbolo itu sore sekitar jam 3-an lah. Kayak kita bangun tenda nih di Ranukumbolo itu. Tapi suasana situ rame? Lumayan rame. Terus sebelumnya sih pas di Ranupani itu gue udah dibilangin sama orang-orang situ, katanya kalau di Ranukumbolo itu kemarin tuh sempet minus, suhunya tuh minus. Iya, sampai gue udah ngedrop duluan. Gue kalau udah dibilangin kayak gitu udah ngedrop, kayak aduh gila gue, apalagi gue orang yang gak kuat tandingin kan. Mental gue langsung ngedrop tuh di situ. Tapi ya udahlah gitu kan. Nah, sampai di Ranukumbolo tuh sempat foto-foto dulu kan, terus kayak masak-masak gitu, terus dibantuin juga sama porter, dibantuin masak-masak. Nah, terus pas malamnya itu cowok yang deket sama gue nih, Mas X ya lah ya. Mas X ini tuh dia tuh care banget gitu sama gue. Kayak gue tuh emang orang yang takut banget sama hawa dingin kan, maksudnya. Iya, terus akhirnya gue nggak berani keluar kan, kata dia makan dulu, cuman gue nggak berani kan. Terus udah nanti aja, terus sama dia dibawain tuh
Nah pas di tenda itu gue tidur tuh 3 cewek 1 cowok. Si inilah yang deket Bukan sama saya gitu, ada lagi. Nah pas kayak gitu gue langsung mikir, katanya sih di Ranu Komodo dingin, tapi kok gue nggak ngerasa dingin ya gitu. Terus sampai gue tidur pun nggak pakai baju, cuma pakai sleeping bag doang. Dan nih pas kayak gitu akhirnya kan nggak enak aja kalau misalkan malam terus langsung tidur gitu, gabut lah ya. gabut banget sih. Terus sampai akhirnya gue pakai jaket nih, gue keluar, gue nyamperin tenda ke teman-teman gue nih yang rombongan gue itu, ngobrol-ngobrol. Dan nih sumpah asik banget sih mereka, maksudnya biarpun gue baru kenal gitu emang enak banget. Emang sih gue akuin anak gunung tuh walaupun pertama kali ketemu tuh asik gitu, klop banget gitu, udah pada care gitu, udah berasa kayak kenal lama banget, Sepemikiran lah ya. iya sepemikiran. Terus udah nih bercanda-canda ketawa-tawa, terus ya udah tidur jaga kondisi buat besok. Oke, kira kita pada balik ke tenda masing-masing tidur nih. Oke, pas udah tidur pas pagi itu sebelum lanjutin trek lagi, kita sempetin makan sama beres-beres tenda juga kan, sama bagi-bagi logistik nih apa aja yang dibawa gitu kan. Jadi kita nggak mau beratin porter juga, jadi kita juga tetap bawa gitu kan. Ranu Komodo itu kita ngelanjutin perjalanan lewatin Bukit Cinta yang katanya mitos itu gue ikutin nih coba kan. Kata temen gue kalau misalkan kita mikirin satu nama buat lewatin itu tuh bakalan kesampaian gitu kan. Gue mikirin, gak tau kenapa gue halu aja itu, gue mikir nama artis dalam pikiran gue. Terus temen gue pada coba panggilin, gue nggak mau nengok. Terus akhirnya tetap nengok karena kan gimana sih kalau udah capek terus lihat ke bawah tuh kayak enak gitu kan. Sayang banget sih kalau nggak nikmatin di bawah tuh dari tanjakan Cinta itu. View-nya bagus ya. View-nya bagus banget sih, sumpah itu gue nggak bisa move on sih sampai sekarang. Nah dari situ kita ngelanjutin nih perjalanan. Pas kan ada katanya yang lavender itu ya, iya sayang banget pas gue kesana tuh udah pada layu karena kemarau juga kan. Oke, terus kita jalan nih bareng-bareng sama rombongan. Kita udah sepakat nggak boleh ada yang ninggalin. Oke, kita akhirnya jalan bareng-bareng. Singkat cerita nih, gue udah di Kalimati. Nah di Kalimati itu gue ngecamp lagi. Jam berapa tuh kira-kira? Itu udah siang sih, masih jam 3-an lah. 2 jam 2-an, sorry. Jam 2-an. Kira kita bangun tenda lagi di situ. Nah temen gue coba cari mata air terdekat di situ, terus dimasakin juga sama porternya. Nah terus gue juga pernah dengar dikasih tahu katanya di Kalimati itu suka ada macan gitu katanya. Nah gue juga ngedrop tuh di situ, mental gue kena lagi di situ. Aduh gue bilang kan, aduh gue ngedrop banget nih. Terus gue dibilang sama temen gue, udah lu nggak usah takut ya gitu kan, di sini kita rame-rame gitu kan. Oke, udah tuh di situ gue udah ditenangin. Nah akhirnya kita pada makan nih, kayak disuruh porternya sini pada makan dulu gitu kan. Oke makan, terus abis makan itu gue bercanda-canda nih sama porter. Di situ kebetulan porternya banyak. Nah gue kan emang orangnya tuh suka, maksudnya kalau ketemu sama orang baru tuh suka banyak ngomong ya. Gue cerita-cerita nih sama porter situ, ditawarin mau nggak sini jadi porter di sini kayak gitu. Pokoknya diajak bercanda-canda deh gitu. Jadi gue udah nggak ngedrop lagi di situ. Udah kayak singkat cerita nih, gue udah sore banget kan, kata temen gue yaudah balik nah ke tenda gitu. Terus kan kita bikin ada 3 tenda nih. Gue kan tidur tadi yang itu tuh cewek bertiga, cowok sendiri. Nah ada yang deket sama gue nih, Mas Ek itu bikin tenda. Ini kan tenda gue, tenda yang teman-teman gue itu sama yang Mas Ek ini di sini. Dia tidur bertiga juga nih. Terus pas kayak gitu gue main nih tendanya dia. Iya, karena gue tuh kurang klop kalau sama cewek ya. Maksudnya kalau ngobrol sama cewek tuh gue kurang nyambung aja gitu kan. Kira gue masuk nih ke tenda si Mas Ek itu nih. Kira gue ngobrol-ngobrol kan sama, dan kebetulan 3 orang itu seru kan. Maksudnya diajak bercanda tuh enak aja. Terus kayak gue udah nyaman aja di situ nih. Kayak nggak mau balik lagi ke tenda gue yang cewek-cewek itu kan. Terus kata si Mas Ek, udah lu balik sana ke tenda. Nggak mau, gue di sini aja gitu kan. Sampai teman-temannya juga ngomong, udah sana balik, lu ngapain sih di sini.
gue juga pengen keluar males gitu, udah mager duluan. Nah kira udah agak malam nih, nah lu nggak, terus diomongin tuh sama tenda yang tengah, lu nggak balik nak? Iya bentar lagi gitu. Terus akhirnya gue ketiduran tuh di tenda si Mas Ek itu. Nah kan di situ kan ada 3 orang, ini 2 temannya, ini Mas Ek, ini gue paling pinggir deket pintu tendanya kan. Nah terus yang temennya 2 orang ini udah tidur, nah gue juga udah tidur, cuman gue tidurnya tuh kayak masih mendusin gitu, masih tidur ayam. Terus tuh dari situ tuh Mas Ek itu tuh udah mulai gitu dah gitu kan. Terus gue juga kayak, gue pengen gimana ya, pengen ngomong juga nggak enak gitu kan, apalagi gue orangnya yang tipe orang nggak enak kan gitu. Ya udahlah gitu kan, ya begitu dah. Cuman nggak sampai yang separah itu sih, nggak sampai yang parah deh pokoknya. Intinya nggak terlalu kelewat batas lah ya. Nggak terlalu kelewat batas juga sih. Terus udah tuh pas kayak gitu gue tidur lah. Dia meluk gue juga karena pas posisi tidur itu gue nggak pakai SB sih. Kan posisi juga dingin tuh di situ. Cuman biar lu nggak kedinginan. Iya, biar gue nggak kedinginan jadi peluk, tapi nggak ada maksudnya unsur lain gitu ya. Nggak ada sentuhan badan. Oke, iya gitu. Terus singkat cerita nih, jam 12 summit nih, gue tuh masih tidur ayam gitu, jadi gue belum tidur. Nah jam 12 dibangunin buat summit nih. Terus Mas Ek itu ngomong, nah bangun, lu mau summit nggak gitu kan. Iya mau gitu kan. Ayo lu mau nggak? Nggak, gue nggak mau kata gitu. Lah kenapa lu nggak mau summit? Nggak apa-apa, gue nggak mau aja gitu, gue udah di sini aja gitu kan. Ya gue jadi nggak semangat dong gitu kan. Kan padahal lu semangat gue gitu kan. Nah udah tuh dari situ jam 12 itu kita udah dimasakin tuh sama si porter itu tuh, udah disuruh makan. Yang nggak ikut muncak itu ada 2 orang, termasuk Mr. X ini. Termasuk Mr. X tuh. Jadi tinggal 9 orang ya, 9 orang. Akhirnya kita mutusin buat summit tuh di jam 12 malam, karena ngejar waktu juga kan nggak boleh jam 9 ke atas di puncak. Itu cuaca gimana tuh di situ? Cuaca alhamdulillah sih cerah. Pokoknya cuacanya mendukung banget sih. Terus udah nih kita lanjut jalan summit nih. Terus gue pamit juga kan sama si Mas Ek gitu, ya udah terus kata dia hati-hati. Oke. Udah nih lanjutin perjalanan sama 9 orang termasuk gue ya. Jalan terus pokoknya masih adem lah gitu. Nah sampai di batas vegetasi agak naikkan sedikit, ada rekan gue juga tuh dari tim gue itu, kakinya tuh tiba-tiba kayak kram. Dia nggak mau, engselnya kenapa gitu, pokoknya kakinya bermasalah gitu. Terus akhirnya yaudah jangan maksain gitu kan. Akhirnya dia mau turun tapi nggak ada yang mau nemenin kan. Akhirnya ada salah satu teman gue juga yang mau nemenin turun, yaudah gue temenin gitu, gue nggak mau egois juga di sini. Terus pas kayak gitu turun lah nih 2 orang, jadi tinggal berapa, 7 ya. Nah yang 7 orang ini kita maksain nih buat naik. Gue juga di situ udah ngedrop banget, karena sebelum lewatin batas vegetasi ada pendakian turun ngomong, aduh hati-hati di atas kata gitu. Gue udah pakai jaket tebel lapis 4 aja tetap masih nusuk dinginnya kata gitu. Aduh gue udah ngedrop banget kan, gue udah ngomong dingin, gue takutnya hipo. Yang gue takutin nanti gue bakal nyusahin teman-teman gue gitu. Terus aduh gue ngedrop banget di situ. Cuman gue mikir udahlah jalanin aja dulu, jalanin gitu kan, yakinin diri sendiri, ngiyakinin gitu kan, udah coba gitu kan. Toh juga kan di rombongan gitu ada yang cewek 2 orang, dia kuat-kuat aja kok gitu, kenapa gue enggak gitu. Itu motivasi gue tuh di situ tuh. Terus udah nih lanjutin perjalanan. Terus akhirnya pas emang dingin, cuman nggak yang terlalu berlebihan apa yang orang bilang itu. Padahal gue kan jaketnya juga cuma 1 kan, nggak sampai lapis 4. Lebay lah ya. Mungkin dia terlalu berlebihan biar gue nggak jadi gagal puncak kali ya. Gue di situ ambisi juga, gue pengen sampai puncak. Ya gue nggak munafik ya, kalau naik gunung gue pengen tuh sampai puncak. Walaupun banyak kata-kata yang bilang puncak tuh bonus gitu kan, bukan tujuan. Tapi tujuan gue tuh puncak. Oke, akhirnya jalan terus akhirnya alhamdulillah nih
sampai puncak jam 8:30. Ngepres Udah banget. ngepres banget waktu di situ. Gue sampai apa ya, sujud syukur gue di puncak itu. Gue kayak udah nangis kali gue di situ. Excited banget lo ya. Iya, aduh gila. Di satu sisi kan gue juga udah ngelakuin salah ya menurut gue gitu. Cuman gue mikir lagi, aduh gue masih dikasih selamat nih sampai sini gitu kan. Tapi gue nggak tahu nih turun. Terus pokoknya gue udah bersyukur banget. Terus ketemu juga sama pendaki Malaysia. Oh, Akhirnya kita ngobrol nih bareng. Terus dia ikut timbrung makan kita gitu kan, cerita-cerita sampai gue foto-foto bareng tuh sama orang Malaysia kan. Dia berdua doang tuh ke Semeru. Kayak kira kita turun misah nih sama orang Malaysia. Udah kira kita ngelanjutin turun. Habis dari puncak turun, nah teman gue yang cewek tuh trauma banget kalau turun, karena dia pernah turunan juga terus engselnya kegeser. oh, Iya, jadi dia kalau turun tuh kayak takut itu, jadi dia harus pelan-pelan. Sedangkan gue tuh orangnya gatel banget kalau udah lihat trek turunan, apalagi pasir tuh, pasti udah nggak bisa diem deh tuh, gue udah merosotan gitu. Terus sampai gue domelin tuh, jangan kayak gitu, debunya ke belakang katanya Iya. gitu. Iya sih, gue juga nggak boleh guys, jadi gue agak pelan-pelan, tapi gue tetap sampai bawah duluan dari pokoknya batas vegetasi tuh gue udah sampai itu duluan, teman gue masih di belakang tapi gue tungguin gitu kan. Akhirnya pas teman gue udah turun, kita break dulu nih, maksudnya ngobrol dulu katanya gitu. Ya udah gitu kan, pelan-pelan aja nak, jangan ninggalin. Iya. Nah kan gue bilang, gue kalau udah trek turunan tuh udah nggak bisa diem. Gue turunan nih, pertama kita mau turun bareng, pas kayak gitu gue tiba-tiba misah nih. Ah, Iya, gue kan orangnya lari-larian ya kalau turun. Soalnya kalau turunan nggak lari, pegel kakinya kayak iya, tumpuannya banget. pegel banget. Gue lari terus tiba-tiba gue sendiri nih. Temen gue masih jauh banget, sampai nggak kelihatan sih, gue sendiri, bener-bener sendiri. Karena gue juga terlalu excited, pengen banget turun ketemu Mas Ek itu nih. Pokoknya lagi kasmaran lah Iya. gitu kan. Terus akhirnya pas gue pengen turun nih ada 2 cabang nih. Ada kiri sama kanan. Jalan yang harusnya Ke turun kiri. tuh ke kiri, gue malah ke kanan. Nah pas gue ke kanan, gue yakinin aja deh nih, soalnya juga jalanan juga, trek Iya. juga bang. Pas gue masuk, gue jalan-jalan kok kayak hutan. Gue denger suara burung-burung gagak kan, aduh burung-burung dah pokoknya, terus jangkrik, terus ada bunyi kresek-kresek, aduh gue ngedrop banget di situ. Gue bingung nih, gue duduk dulu nih, gue bengong dulu, aduh gue harus ngapain. Gue ngeblank dari situ, gue ngapain ya di sini ya, aduh gue gimana nih gitu kan. Gue minta tolong sama siapa ya gitu. Gue ada setengah jam di situ tuh Diem mikir aja. doang, buat mikir doang. Kalau gue balik lagi, gue males gitu karena kan naik lagi kan. Terus kalau gue turun, gue takutnya salah juga kan, Takut nyasar. takut Ya? nyasar. Gue diem dulu, gue mikir, aduh makin deket nih, maksudnya masih banyak kresek-kreseknya tuh, makin deket gitu kan. Udahlah, gue bodo amat deh, gue naik lagi. Kira lu balik lagi. Gue balik lagi tuh ke atas. Akhirnya ketemu nih sama pendaki-pendaki lain, tapi gue nggak kenal. Gue minta tolong bang, gue nyasar gitu kan. Teman-teman yang mana gitu kan, di belakang, makanya jangan turun duluan, orang tuh bareng-bareng. Ya, oke, dari situ gue kayak, ya udah bang, ini dulu ya bang, temenin gue dulu gitu. Nggak lama temen gue, lu jangan buru-buru kan kalau turun. Iya gitu kan, iya nggak buru-buru gitu. Udah akhirnya gue dari situ, ya udahlah gitu kan, biarin deh sakit-sakit gimana gitu, gue yang penting bareng sama rombongan gue gitu. Gue juga nggak mau egois lah, ninggalin kayak gitu. Udah gue turun pelan-pelan, akhirnya sampai nih di Kalimati nih. Gue langsung apa ya, sampai Kalimati gue langsung ke tenda nih, gue nggak negor-negor yang di bawah ya kan. Gue langsung ke tenda, gue langsung touch up nih. Karena lagi kasmarannya kan. Oke nih kan, pas udah kayak gitu, udah tuh gue disuruh makan, sini makan dulu gitu kan. Makan, nah habis selesai makan, mau lanjutin turun nih, udah lipat tenda dulu gitu kan. Udah pas habis selesai lipat tenda, kita lanjutin perjalanan buat turun nih. Sampai di, kita istirahat itu di Ranukumbolo lagi tuh, cuman sebentar buat kayak makan buah gitu, cemil-cemilan, buat ngisi tenaga lah sama ngisi air. Nggak ngecamp lagi tuh. Enggak lah. Waktunya udah mepet banget. Terus pas kayak gitu udah dirakum,
pokoknya cuci juga kan, ganti baju juga di situ. Terus akhirnya ngelanjutin perjalanan tuh dari Ranukumbolo tuh udah sore banget. Terus kata temen gue, ayo jangan sampai kena malam, udah yang penting buru-buru aja kata gitu. Terus udah tuh pas kayak gitu kita jalan nih, tahu-tahu udah gelap nih, karena kebanyakan berhentinya juga sih, berhenti buat sebat nih. Terus tar dulu kebanyakan berhenti lah pokoknya, sampai akhirnya itu malam tuh. Gue nggak tahu sih malamnya jam berapa, pokoknya udah gelap lah ya. Udah gelap jam 7-an kali ya, setengah 7. Terus pas kayak gitu gue nggak tahu sih jamnya ya di situ, pokoknya udah gelap. Pas kayak gitu di perjalanan mau turun tuh emang cuaca dingin banget. Gue udah pakai sarung tangan, udah dibakar-bakar pakai korek tetep dingin gitu kan. Kira gue dipegang-pegang gitu kan sama Mas X itu tuh. Singkat cerita nih, udah selesai dari situ, habis makan-makan di warung itu kan, kita turun nih. Nah pas turun tuh kita lewatin pohon gede banget tuh, pohon gede tapi jatuh gitu, tumbang, jatuh gede, pokoknya gede banget tuh. Teman gue duduk di situ, terus teman gue ada yang ngomong, kayaknya nggak usah istirahat di sini deh, perasaan gue nggak enak kata gitu. Nah di situ gue udah ngedrop lagi tuh, pokoknya gue ngedrop mulu deh dari sebelum naik tuh gue udah ngedrop. Terus perasaan gue udah gak enak nih gitu kan. Nah sepanjang jalan juga gue mikir kayak, duh gue tadi salah gak sih begini gitu di Kalimati gitu kan. Terus gue sambil jalan sambil bengong, nah lu jangan bengong, iya gitu kan. Pas kayak gitu tiba-tiba gue ngeblank tuh pikiran gue, ngeblank. Terus gue langsung diem, diajak ngomong tuh gue diem. Tapi lu sadar? Tapi gue sadar gue. Terus tapi gue diem, nggak bisa ngomong, kayak udah mikirin gitu kan. Terus kayak ada ngomong, jangan, maksudnya kayak diri gue sendiri ngomong kayak jangan pernah ngelakuin hal-hal yang nggak sepatutnya dilakuin ini di sini, karena gue tuh cuma tamu gitu, kamu tuh cuma tamu di sini gitu, jangan macem-macem di sini gitu. Ada yang bisa bilang ada yang ngomong gitu, kayak ngomong ke gue, kayak hati gue yang ngomong gitu, tapi gue nggak tahu itu siapa yang ngomong. Nah terus pas kayak gitu tiba-tiba tuh gue ngeblank tuh. Terus kalau nggak salah gue nangis dari situ, nangis kira dirangkul sama temen gue. Nah temen gue langsung baca-bacain gue kayak gitu, dibaca-bacain, nggak tahu tuh surat apaan yang dibacain. Akhirnya ada bapak, ketemu bapak, ke warung dulu kata gitu, suruh ke warung. Nah gue disuruh minum teh tuh, minum dulu teh. Nah nih Mas X ini di belakang gue tuh nggak berani ngomong sama gue, dia tuh diem aja. Terus pas kayak gitu gue duduk nih, udah nah duduk dulu sini, gue dikasih teh. Nah kebetulan belakang gue tuh kan kayak tembok setengah gini, terus belakangnya tuh kosong, belakang tuh hutan. Terus ada nyolek gue gini, terus gue nengok, gue marah-marah kan, siapa sih yang bisa nyolek gitu kan, punya tangan nggak bisa diem banget. Terus pada bengong, siapa yang nyolek? Nggak ada yang nyolek. Terus gue bilang siapa itu, sudah gue nggak mau ambil ini kan, pusing udahlah bodo amat. Terus juga sepanjang perjalanan juga gue pas lewat itu kan dirangkul terus sama teman gue. Nah gue kalau nge-track itu tuh mata gue tuh yang tipe nggak bisa diem tuh, pasti penasaran sama kanan kiri. Nah pas gue ngeliat di sebelah kanan gue tuh, di depan gue ini tuh ada, gue nggak tahu itu apaan tuh, gede banget. Kalau dibilang pohon mah bukan pohon, orang hitam gitu loh, hitam tapi tuh tinggi banget. Terus ada kayak rambutnya tapi gue nggak bisa ngeliat mukanya, gede banget pokoknya, setinggi pohon gitu loh. Kayak ciri-ciri genderuwo lah ya mungkin, karena gue juga nggak pernah liat genderuwo. Gue tinggi gede gitu kan. Terus gue bilang tuh apaan ya. Terus kata temen gue udah gitu kan, udah fokus aja jalan. Terus dibaca-bacain juga kan sambil dirangkul sama temen gue. Ya udah tuh. Terus gue nggak tahu tuh sepanjang perjalanan tuh berisik banget, tapi nggak ada yang ngomong. Jadi rombongan gue tuh pada diem aja. Tapi suara apa tuh? Nggak tahu, kayak suara orang pada ngoceh-ngoceh gitu, berisik. Terus nah sepanjang perjalanan tuh gue tuh kayak di sini tuh kayak ada yang pada ngeliatin gue gitu, tapi gue kayak begini-gini mulu. Jadi gue kayak ada apaan sih, ada apaan, kata temen gitu. Enggak, gue begini-gini terus kan. Jadi kayak di sepanjang jalan itu banyak yang nontonin gue gitu, nontonin. Nah pas gue mau turun ke base camp tuh masih jauh juga sih. Pas gue pengen turun ada
ibu-ibu apa ya, umurnya gue nggak tahu umurnya, pokoknya agak tua tapi nggak tua banget, tapi jalannya agak bongkok, terus pakai kebaya, terus gendong anak kecil, terus dia kayak misi gitu. Gua bilang, Nunduk gitu. iya nunduk gitu, tapi dia senyum sama gue, dia ngeliat gue. Oh. Sumpah itu gue bilang, nih ibu siapa gue. Terus kata teman gue gini, lu ngeliat apa nak? Itu ada ibu lewat. Terus kata teman gue, nggak ada, kata gitu. Berarti Ya lu doang udah, yang lihat iya. Gue bilang, ini gue kenapa sih gitu. Terus ada lagi yang ngomong ke gue, pokoknya gue tuh sepanjang perjalanan mikirin yang kejadian tadi di Kalimati tuh. Gue bilang, aduh gue salah banget nih gitu kan. Jadi tuh nggak tahu kenapa tuh selama perjalanan tuh lama banget, nggak nyampe-nyampe. Sampai temen gue ngomong, kok perasaan kita pas naik cepet banget ya, pas turun kok kayaknya lama banget. Padahal kan harusnya kalau turun itu lebih cepet ya. Iya. Karena turunan ini bener-bener lama banget. Dan selama perjalanan itu gue nggak boleh ngeliat ke depan, ke samping, ke kiri. Gue cuma nunduk ke bawah aja. Karena gue udah parno banget kan di situ. Terus gue tetap dibaca-bacain kan, udah nah lu istighfar kata gitu. Cuman gue nggak bisa, gue juga ketahan gitu kan. Udah akhirnya udah nak kata gitu, lu istighfar. Gue udah diem aja, udah gue bodo amat dah. Intinya gue pengen sampai ke base camp gitu kan. Terus pas gitu jalan nih, udah tuh nah bentar lagi, tapi nggak sampai nih. Gue bingung, gue bilang, gue sampai ngomong gini, mana sih dari tadi ngomong bentar lagi tapi nggak nyampe gitu. Gue sampai kayak kesel sendiri gitu kan. Maksud gue kalau misalkan yang masih jauh udah nggak usah ngomong bentar lagi, jadi gue kayak di PHP-in gitu. Gue kesel kan. Terus gue juga sebel juga nih sama Mas Ek nih, nggak ada kayak maksudnya gitu ya. Terus ya udah nih, singkat cerita nih gue udah sampai di kayak kan sebelum naik itu kan ada kayak habis Pelang itu kan kayak ada sawah-sawah gitu tuh. Udah nyampe situ, ini udah deket lagi nih, nah tuh depan Pelang gitu. Serius gitu kan. Udah abis dari situ pas dia ngomong di depan Pelang, gue udah berani begini. Tadinya mah gue begini mulu nih, selama nunduk mulu, nggak berani ngeliat ke samping kanan, samping kiri dah. Terus pas gitu udah sampai turunan di Pelang nih, udah nyampe di Pelang, gue disuruh cuci muka sama orang situ lah, kan ada air yang ngucur gitu. Cuci muka dulu kata gitu. Pas gue cuci muka udah kayak fresh aja gitu, kayak nggak ada beban, nggak ada, mungkin karena udah sampai di situ kali ya. Udah gue ngerasa selamat kan. Gue bilang, aduh gue salah nggak sih, maksudnya Allah tuh baik banget gitu. Gue udah ngelakuin salah tapi gue masih dikasih selamat. Harusnya kan istilahnya gue udah nggak ya seperti kalau iya gitu. Terus ya udahlah gitu kan. Udah habis gue cuci muka, terus udah benar-benar udah lemas banget habis cuci muka. Akhirnya kita lanjutin perjalanan ke Ranupani tuh. Nah di Ranupani kita sempat istirahat dulu kan, terus buat ngabarin juga orang rumah gitu kan, ngabarin orang rumah. Terus gue langsung mikir, oh iya kakak gue gitu kan. Gue langsung mikir almarhum kakak gue gitu yang baru meninggal gitu kan. Gue salah nggak sih di sini juga gitu kan, karena lu ninggalin. Iya ninggalin kayak gitu. Terus yaudah, terus kata temen gue, yaudah nak gitu kan, udah lu jangan dipikirin lagi gitu kan, udah yang udah gitu kan. Udah mati gue, lu pada nggak tahu aja lu. Kejadian di situ. Terus udah tuh temen gue yang Mas Ek itu cuman senyum dong liat gue, cuman gue udah sewot aja tuh ngeliat dia jadi kayak malas gitu tuh. Terus akhirnya ya udahlah gitu kan. Habis dari situ kita nelfon orang bawah tuh buat jemput pakai mobil jeep kan. Terus akhirnya kita mutusin buat stay di rumah saudaranya lagi tuh, untuk nginep juga kan, karena kan posisi juga masih apa sih namanya, masih pada ngedrop kan. Capek lah ya, capek banget sih sumpah. Terus pas kayak gitu paginya kita sempat muterin Malang gitu, muterin Malang. Udah gue ngomong sama dia, terus kata dia, maafin gue nak, kata dia gitu, kata Mr. X gitu. Terus ya udah gitu kan, udah lupain aja gitu kan. Akhirnya udah kita muter-muter, udah gue juga mau ngelupain masalah itu juga kan. Jadi buat nikmatin aja, kalau gue mikirin itu juga jadi gak bakalan seru kan. Udah akhirnya dari situ ya udahlah gitu kan, gue udah gue lupain aja gitu kan. Kalau lupain, udah habis itu kita muter-muterin Kota Malang.
Sempet main ke apa sih tuh yang warna-warni tuh ada tuh. Apa tuh? Rumah warna-warni gitu. Oh, kirain Iya. pelangi. Naik ke pelangi. Enggak, jadi rumah warna-warni gitu. Jadi itu juga usaha-usaha orang situ. Iya tahu. Iya, oke. Terus abis dari situ ya udah kita mutusin buat langsung balik nih ke Jakarta karena ngejar waktu juga kan, Kerja juga ya. kerja juga. Karena gue juga sempet bolos juga, gue izin cuti 4 hari tapi lanjut seminggu. Wah. Langsung di SP3 gue masuk gara-gara ke Semeru doang. Tapi sih dari situ gue dapat banyak pengalaman sih. Tapi lu akhirnya sampai rumah selamat semua nih ya. Alhamdulillah sih nggak ada luka sedikit pun. Alhamdulillah banget ya. Iya, gue langsung bersyukur kayak aduh gitu kan. Gue masih dilindungin gitu, masih selamat sampai rumah. Itu poin pentingnya sih buat gue. Oke. Wow. Karatna. Sebelum gue mau masuk pertanyaan nih kak, gue mau ya semoga almarhumah kakak Ratna nih ditempatkan di kuburnya yang sebaik-baiknya ya. Amin. Oke Kak Ratna, gue mau nanya nih, gimana kesal lu naik Semeru? Pesan gue sih, gue bangga aja gitu punya rasa kayak aduh ternyata gue masih bisa gitu sampai puncak Ya. gitu. Udah bersyukur banget. Terus juga dapat pengalaman yang nggak bakal gue lupain sih. Maksudnya gue juga gue sendiri kayak merasa bisa interaksi sama itu orang situ. Maksudnya penghuni situ gitu, sampai dia ngomong lain kali jangan ngelakuin kejadian, maksudnya jangan ngelakuin hal yang nggak harusnya dilakuin di gunung, yang nggak dilakuin di tempat mana juga sih. Iya. Terus iya kayak gitu. Terus juga dari situ gue juga maksudnya sadar gitu, gue dapet pengalaman yang nggak lagi deh. Ini udah buat tamparan juga sih buat gue mungkin ya udahlah gue. Tapi sebelumnya kita klarifikasi nih. Oke. Bukan maksud dari Karatna ini bukan melakukan sesuatu ya, hubungan badan ya. Bukan. Teman-teman. Ya mungkin kayak sebenarnya niatnya baik nih Mr. X ini untuk mencegah hipo karena emang cuacanya dingin banget ya. Ya mungkin sekedar ya pegang tangan buat ngangetin tangan. Kadal-kadal lah. Kalau kata orang sekarang pelukan-pelukan doang gitu. Ya. Cuman ya emang kayak gitu-gitu juga nggak bagus, mesti nggak boleh lah dilakuin, apalagi kan bukan muhrimnya. Takutnya cara pandang. Iya. Kita klarifikasi. Oke. Tapi sampai sekarang masih kontek-kontekan gak nih sama Mr. X? Kalau kontekan sih masih sering lihat, dia masih lihat story IG Stalking nih. stalking. Cuman kemarin 2 minggu yang lalu udah kalau salah pernah sempat ketemu nih ngopi bareng. Iya. Flashback nih. Nggak flashback sih, cuman kayak Silaturahmi lah ya. silaturahmi, maksudnya cerita-cerita gitu. Ya, tapi ketemu kita biasa aja, nggak yang ngelanjutin hubungan ini sampai bawah, nggak. Jadi sudah sampai bawah ya udah kita udah biasa aja. Tapi lu tahu nggak tuh, maksud gua kan ada yang kayak ngasih pesan ke lu nih di hati lu. Tapi dia nimbulin wujudnya nggak nih? Enggak, itu dari kayak hati gue sendiri ngomong, kayak gue sendiri yang ngomong gitu. Nggak tahu, kayak ada yang ngomong aja gitu. Kayak ada yang ngingetin lah ya. Iya, kayak ada yang ngingetin gue. Keren sih ceritanya. Tapi di Semeru, penghuni Semeru sih gue akuin baik-baik, sopan-sopan ya. sopan-sopan. Kalau misalkan emang jahat-jahat mungkin gue udah nggak selamat kalian di bawah. Nggak ada di sini. Nggak ada di sini. Ada cerita jatuh cinta, mistis juga. Ya, banyak lah pengalamannya Kak Ratna. Oke,
Ada pesan-pesan nggak? Mungkin pesannya selalu jaga kondisi badan ya, apalagi ketika melakukan pendakian. Jangan lupa berdoa sebelum memulai sesuatu aktivitas. Iya. Terus selalu jaga sopan santun, selalu jaga omongan, jangan pernah meremehkan apapun, apalagi wanita, karena nggak semua wanita itu lemah. Dan juga jangan lupa Subscribe. bawa sampahmu turun. Jangan meninggalkan apapun selain Jejak, apalagi PHP percintaan. Iya. Oke. jangan sok care di trek dan pas di bawah dilupain. Ya udah. Ini pendaki-pendaki zaman sekarang ya. Ah. Korban jatuh cinta. Tapi pas turun towel. Jangan, yang penting harus lebih safety sih menurut gua, nggak usah yang terlalu ambisi buat ke atas, buat kayak kan kadang orang kayak mikir gua harus pakai fashion ini gitu kan buat foto gitu kan, tapi ya lo harus sesuaiin juga, harus apa sih, lihat kondisi juga. Iya. Jadi harus preparean yang lebih Matang. kayak lo harus bawa jaket, jangan ngeremehin yang kayak gua bawa kemeja juga jadi gitu kan, Dan karena lo nggak tahu kondisi di sana gimana. dan siapin hatinya biar nggak gampang digoda. Oke Kak Ratna, thank you banget nih ya. Oke. Udah luangin waktunya buat datang ke sini dan berbagi Oke. cerita. Dan teman-teman, sekali lagi gue mau klarifikasi bahwa sebenarnya Kak Ratna ini tidak melakukan sesuatu yang ya sebagai hubungan suami istri, melainkan cuma untuk pencegahan takut terjadi apa-apa. Ya sekedar Pertolongan pertama pegangan tangan atau ya dipeluk untuk mengapainnya? biar tidak terjadi Ini, sesuatu yang tidak diinginkan. contohnya Termasuk hipo. Oke. Oke. I see. Oke Kak. Jadi gue mau undur diri. Sebelum undur diri gue mau mengingatkan teman-teman, jika teman-teman mempunyai pengalaman pendakian khususnya mistis, boleh banget nih kalau mau mencurahkan ceritanya bisa DM di Instagram kami di Selatan Jakarta atau via email di selatanjakarta904@gmail.com. Gua pamit undur diri sama Kak Ratna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.